Selamat malam, perkenalkan nama saya Darul Khalid Majid, eee, dari kelas Ilmu Komunikasi B sore, dengan NIM G31210106. Malam ini saya ingin menjelaskan mengenai, rangkuman materi yang sudah diberikan oleh Ibu Ayang. Materi yang pertama adalah proses komunikasi dalam PR. Menurut Frank Chevkin, dalam PR, proses komunikasi yang efektif harus dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama adalah fact finding, kemudian yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah communicating, dan yang terakhir evaluation. Dalam fact finding, PR harus mencari atau mengumpulkan fakta dan data sebelum melakukan sesuatu. Pada proses planning, pada tahap ini, PR harus membuat rencana tentang apa yang harus dan akan dilakukan dalam menghadapi masalah-masalah berdasarkan fakta dan data yang telah dikumpulkan pada proses fact finding. Yang ketiga adalah tahap communicating. Tahap ini adalah tahap di mana PR harus melaksanakan kegiatan yang sudah ada dalam tahap planning. Dan yang terakhir adalah evaluation. Pada tahap ini, PR harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk menjadi PR yang baik, PR sebagai bagian dari organisasi merupakan jembatan komunikasi antara sebuah organisasi dengan publiknya. PR sebagai komunikator harus mengeksplorasi persepsi pihak lain dalam memandang suatu organisasi. Karena setiap pihak dengan segala bentuk latar belakang yang beragam akan mempunyai beragam persepsi pula dalam memandang suatu organisasi. Saat menjadi PR yang baik, yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan komunikasi lisan dengan lawan bicara maupun berkomunikasi dalam bentuk media. Yang kedua adalah kemampuan manajerial ataupun kepemimpinan. Kemampuan dalam menerjemahkan visi dan misi dari manajemen dapat juga diartikan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi masalah yang timbul dari dalam ataupun luar organisasi. Kemudian ada kemampuan bergaul dan membina relasi, kemampuan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan berbagai macam orang. Kemudian selanjutnya adalah peran komunikasi dalam PR. Komunikasi dalam PR merupakan titik sentral PR dalam fungsinya melakukan komunikasi persuasif dua arah di semua bidang kegiatan dengan maksud memberi motivasi kerja, bertanggung jawab, dan produktif. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Efektivitas komunikasi akan tercapai bila memenuhi setidaknya 5 komponen. Yang pertama adalah adanya kesamaan kepentingan antara komunikator dengan komunikan, kemudian adanya sikap yang mendukung dari kedua belah pihak, kemudian sikap positif, artinya pikiran atau ide yang diutarakan dapat diterima sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Dan yang selanjutnya adalah sikap keterbukaan yang ditampilkan oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah masing-masing pihak mencoba menempatkan diri pada mitra wicaranya. Sekian untuk materi yang pertama yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi yang kedua yaitu internal dan external public relation. Tugas dari public relation intinya adalah mensinkronasi antara informasi dari perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga menciptakan suasana yang akrab dan saling mengerti. Tujuan public relation pun diarahkan melalui dua macam tugas, yaitu internal public relation dan external public relation. Yang pertama adalah internal public relation. Hubungan internal publik yang menjadi bagian dari unit atau badan atau perusahaan atau organisasi itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memupuk adanya suasana yang menyenangkan di antara karyawannya dan menciptakan komunikasi antara bawahan dan pimpinan yang terjalin dengan akrab. Fungsinya untuk hubungan internal yaitu yang pertama adalah mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen pada karyawan, menjelaskan perubahan kebijaksanaan direksi dan manajemen, membangun jaringan komunikasi interaktif, membantu proses restrukturisasi, membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang termasuk ke dalam hubungan internal yaitu adalah karyawan, orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang tidak memegang jabatan struktural,
kemudian ada pemegang saham yang merupakan salah satu faktor terpenting bagi suatu organisasi kekaryaan, suatu perusahaan yang berfungsi untuk membina hubungan baik dan memajukan perusahaannya. Saluran-saluran komunikasi dalam hubungan internal ada beberapa, yaitu yang pertama ada pengumuman-pengumuman, kemudian ada buku panduan pegawai, kontak pribadi, pertemuan yang berkala, kotak suara, laporan, hiburan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah hubungan eksternal, yaitu publik umum atau masyarakat yang mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif terhadap suatu lembaga dengan yang memiliki tujuan yaitu berusaha untuk memperoleh dukungan serta kesediaan publik untuk bekerja sama dalam perusahaan. Fungsi dari hubungan eksternal itu sendiri yaitu mensosialisasikan perusahaan kepada publik, menjelaskan hasil rapat umum pemegang saham, kemudian menjelaskan hasil dari dasar diadakannya rapat umum, membantu pemasaran, mensosialisasikan prestasi, kemudian yang terakhir adalah mengembangkan program pengembangan masyarakat. Yang termasuk ke dalam hubungan eksternal itu sendiri yang pertama ada customer relation, kemudian ada community relation, kemudian ada government relation, press media relation. Berikut merupakan rangkuman materi yang sudah saya rangkum, yang telah saya sampaikan ke dalam video ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, selamat malam.